Halo, gua Aca. Musik, jalan-jalan, dan makan adalah hidup gua. Aswap. Karena kedekatan Aremania, gue sama Aremania tuh udah susah dilukisan. Jakmania juga pasti semuanya ngerasain itu. Ketika saudara-saudara kita mengalami hal yang tidak bagus gitu, kita pasti terpukul gitu. Dan gue secara kejiwaan, gue tadinya nggak berani ke Malang. Cuma karena ada kewajiban moral untuk memberikan donasi ke sana dari Persija, ya gue memberanikan diri. Tapi gue minta maaf sama Aremania, gue minta maaf sama Persija, gue tidak bisa datang ke korban karena gue takut drop di situ, dan gue jatuh sakit nanti malah ngerepotin orang. Dan gue juga nggak mau ke Kanjuruhan. Gue cukup nemuin Aremania, kantong-kantong tempat mereka ngadain donasi. Nah, kalau soal kompetisi gue bilang gini ya, ini kompetisi nggak normal. Kompetisi nggak normal, seminggu 3 kali tanding, mana ada si Thomas Doll ngomel-ngomel, mana ada Belan Dunia seminggu 3 kali. Ya udah, ini kompetisi tidak normal, intinya gitu. Seminggu 3 kali, jeda 2 hari berarti ya. Ya, terus mainnya cuma di Pulau Jawa, di 4 stadion, 18 klub tanpa penonton, itu nggak normal banget. Tapi kenapa kompetisi tidak normal dipaksain jalan di Indonesia? Ya untuk menyelamatkan klub. Karena semua klubnya udah kontrak pemain, pemainnya mahal-mahal. Kalau kompetisi nggak jalan, ada perjanjian dengan sponsor yang tidak bisa terpenuhi. Hak-haknya klub, kewajiban klub nggak jalan, haknya klub juga nggak jalan. Jadi untuk menyelamatkan ini harus jalan. Kenapa harus bubble? Pertama, yang diverifikasi belum banyak stadion. Yang diverifikasi masih sedikit stadion. Jadi cuma main di beberapa stadion doang yang memang sudah lolos verifikasi. Nasinya tambah nggak? Nasi banyak di rumah. Iya. Enggak, saya enggak. Ini aja udah ronde kedua. Jadi stadion pertama, stadion kan memang yang diverifikasi baru sedikit. Terus kedua, waktu. Nah, tanggal 21 apa 22 April apa 20 April gue lupa, itu udah masuk lebaran. Itu udah masuk lebaran. Terus nggak mungkin kita libur, kan seliburnya bisa seminggu sebelumnya. Iya. Main lagi bisa seminggu sesudahnya gitu. Nggak mungkin libur mulai lagi. Sedangkan di bulan Mei kita udah jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi dihitung-hitung tuh tuntas harus sekitar pertengahan April tuh harus tuntas gitu. Nah untuk tuntas, kalau dimainin karena normal, home and away itu nggak cukup waktunya. Jadi akhirnya dibikinlah bubble. Putaran pertama, putaran kedua ngelihat kondisi. Jadi bubble ini sebetulnya bukan hukuman. Jadi salah kalau ada yang bilang, maaf ya teman-teman semua, siapapun, bobotoh terutama, maaf kalau dibilang Aremania yang salah kok kita semua yang kena hukum. Ini bukan hukuman, ini kondisi. Ternyata kejadian di Malang itu membuka mata pemerintah. Ternyata banyak stadion yang belum memenuhi syarat gitu. Keselamatan penonton ini kan buat kebaikan kita juga. Jadi ini buat hukuman sebetulnya, tapi ini kondisi yang terpaksa gitu. Nah ya, jadi bikinlah bubble. Nah terus kenapa tanpa penonton? Kalau diadakan penonton, yang tim-tim yang di luar Pulau Jawa protes. Lo enak Pulau Jawa dong, nonton deket, gampang semua, ini dapat dukungan soal yang di luar Pulau Jawa gimana gitu. Jadi kayak gitulah sejarahnya kenapa bubble. Jadi memang dipaksain untuk berjalan demi keselamatan supaya sepak bola Indonesia bisa berjalan terus. Maksudnya berjalan terus, tidak ada yang sampai bangkrut, Pak Elit gitu kan, dirugikan. Ya bukan nggak mau menghormati yang di Malang gitu. Cuma yang gue sayangin adalah mengambil keputusannya pertama terlalu lama gitu, terlalu apa ya, ngegerendang gitu. Soal kejadian di Kanjuruhan banyak ngegerendang, bela diri, yang satu nyerang, yang ini marah, ini semuanya ngegerendang tanpa mikirin ke depan, langkah ke depannya gimana. Itu yang gue sayangin. Dan yang lebih gue sayangin lagi, sikap klub semua tuh kurang concern terhadap kejadian di Kanjuruhan. Karena kejadian di Kanjuruhan itu kan bisa terjadi di mana aja. Iya, benar. Harusnya semua klub berpikir, supporterku bisa kena dong gitu. Cuma salah karena turun doang.
bisa ditembakin gas air mata kayak gitu kan, itu bisa kena dong lah. Itu harusnya ada kegerak gitu. Itu yang gue sayangin. Jadi harus ada perhatian lah. Bukan cuma ya Persija alhamdulillah ya ngasih donasi di saat orang-orang di saat kasusnya mulai sedikit memudar, orang udah mulai pusing KLB sama Liga mulai, tiba-tiba Persija ngasih donasi gitu kan. Itu bentuk bahwa kita masih mikirin gitu mereka. Tapi gue berharap semua, karena sepak bola Indonesia, kejadian di Malang itu bukan kejadian Malang tok, tapi menurut gue itu kejadian di Indonesia secara umum, gambaran Indonesia secara umum kayak gitu. Gitu loh. Wow. Tuh, dengerin tuh. Jangan cuman gerendeng mulu ya. Iya bener. Ya begitu. Bener, kompetisi yang namanya dipaksakan berarti ya. Kompetisi yang dipaksakan. Ya. Kita mau, gue setuju sepak bola harus berjalan, tapi sepak bola yang beradab. Nah, dan salah satu indikasi sepak bola beradab adalah dengan mengungkap dan mempidanakan siapa-siapa pelaku yang membuat tewasnya 130 orang saudara kita. Itu. Benar tuh. Itu yang menurut gue. Iya. Nah ini kagak ada apa-apaan. Iya. Kasihan. Iya benar. Jangan sampai mereka merasa sendirian lah. Ya. Teman-teman kita di arena. No. Mereka saudara kita. Ya benar. Sebenarnya siapapun dan apapun klubnya sih, Bu. Ya itu udah kemanusiaan nantinya. Dan gue insya Allah amin. Kalau ini kejadiannya di tempat lain pun, amin ya, jangan sampai kejadiannya. Gue juga pasti akan merasakan hal yang sama. Apakah itu terjadi di Bandung, di Surabaya? Gue juga akan merasakan hal yang sama. 135 nyawa. Apa itu masih belum bisa menggerakkan hati kita untuk mengatakan sesuatu yang salah? Kita masih takut-takut untuk bilang kalian salah. Gitu. Masa masih belum kegerak juga? Asli tuh kayak gitu tuh gimana ya? Jadi kalau apa nih Bung ya? Kalau kayak tadi Bung bilang kan berarti ini harus selesai berarti bulan Maret ya? Kompetisi. Kira-kira pertengahan April lah harus selesai. Putaran pertama kedua. Dikebut gitu ya? Iya, mau nggak mau. Pemain pada kram tuh. Kalau nggak kita nggak bisa bayar gaji pemain. Karena sponsor nggak nurunin. Tiket udah pasti nggak dapat. Ya nol nggak boleh nonton. Iya benar. Itu Piala Dunia U23 ya? U20, 23? 20. Wah. Aduh. Terus ini Bung, kalau berarti kan tadi kalau Bung bilang kalau katakanlah Persija main, mainnya di mana Bung? Kalau sekarang kita kebagian main di ini ya Jogja ini gue lupa ini Magelang atau di Bandung itu maksudnya iya. Tapi ada jadwalnya sih, teman-teman juga bisa lihat kalau di TV pasti dikasih tahu mainnya di mana. Tapi kan nggak pasti sekitar situ. Persija juga hotelnya nggak pindah selama di Jogja, kecuali nanti katanya ada main di Semarang gitu ya, gue lupa tanggal berapa. Ya mau nggak mau pindah ke Semarang. Kan bubble ini mainnya di Jateng Jogja. Cuman bubble ini beda sama bubble yang dulu ya. Kalau yang dulu kan karena COVID, jadi pemain nggak boleh sembarangan keluar hotel. Kalau ini sih bebas. Kalau di Semarang, kita ketemu di Semarang tuh. Itu salah satu tempat makanan yang paling saya suka soalnya. Kota Semarang. Oh ya? Yes. Apa? Kalau gue di sana makanan pokoknya, makanan besarnya gue nggak tahu. Tapi kalau makanan kecilnya ya lumpia. Wah. Lumpia tuh ada Gang Lombok, ada Mbak Lim. Itu yang paling enak. Oh ya? Iya. Digoreng apa nggak digoreng nih Bu lumpianya? Gue lebih suka yang digoreng. Oke. Sama kayak ibu saya. Kalau saya sukanya mana aja sih. pakai bawang yang belum jadi itu. Enak banget. Yang panjang kayak daun itu kan bawang. Nah kalau Bung yang Bung alamin selama ini ya ikut kemana-mana kota mana, makanan di kota mana Bung yang ibaratnya gila gue harus makan itu lagi dah. Solo. Salah satu makanan favorit gue yang di Solo sekarang udah dibuka di Jakarta. Ya itu Cengkleng Pak Manto. Itu number 1. Cengkleng yang kecapnya tuh enak banget. Dan sekarang Pak Mantonya sendiri gue kenal sampai gue kenal. Pak Manto tuh sampai kenal gue karena gue sering banget ke situ. Kalau ke Solo udah pasti mampir di situ. Dan gue selalu bawa teman-teman yang lain gitu, baru lagi gitu. Gue selalu memperkenalkan kayak gini aja nih.
Sampai Pak Mantonya kenal, nah sekarang dia udah meninggal. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang buka di Jakarta. Udah lama juga, 3 tahun kali. Di Bintaro. Dekat rumah gue 15 menit dari rumah gue. Jadi gue sering sih. Tapi Solo bukan cuma tengkleng, ada lagi soto seger. Soto seger udah nggak ada duanya di soto. Boyel Ali punya tuh Bung sebenarnya Bung. Kan Boyel mepet Solo nih. Iya, ada soto seger, terus ada soto Kirana. Soto Kirana Itu hampir sama sama soto seger tapi beda dikit. Namanya tapi gaya makannya sama. Tapi itu dua-duanya enak banget. Tapi emang Solo tuh makanannya macam-macam sih. Enak banget emang. Ada kambing muda tapi gue lupa daerah mana. Di Solo juga. Kambing muda. KBG tuh ya. Kambing KBG. Jadi bukan janda muda ya. Kambing muda. Itu kalau makanan kayak gitu-gitu nih ya, itu maksudnya emang Bung lebih ini nggak, maksudnya spesifik mau yang kuah apa yang nggak kuah-kuahan apa lagi? Gue bebas aja. Yang penting enak. Enak atau enak banget? Iya. Jangan lumayan dah, makanya. Dan yang bikin yang ngeracun gue jadi gini, BP. Oh, Mas Bambang. Dulu mana pernah gue kuliner gini. Oh dia malah nih. Ya begitu gue di tim diajakin mulu. Begitu ke Pekanbaru gue pikir udah nih nggak ada makanan istimewa nih. Toto bilang Bung ada soto, ada sop rusa. Emang bener enak di daerah Kuansing. Oh jauh memang dari Pekanbaru. Jauh karena kan 7 kilo. Karena kan kita waktu itu mainnya di Kuansing. Emang gue akuin enak. Nyarinya susah tapi enak. Ini BP nya gara-garanya. Iya, BP gara-gara. Dia tahu-tahuan itu ya, makanan di mana. Dia gue mau angkat jadi Menteri Perkuliner. Nah, saya ininya Bung, asistennya Bung. Saya bawain kopi dah. Cocok kalau itu beneran. Nih Mas BP ya, kita nih belum jadi nih makan bareng-bareng. Itu aja, dan nekat chef. Nah kalau Bung lebih suka ikan tawar apa? Gurame paling gue suka. Berarti tawar ya? Tawar. Tapi kan tadi Bung cerita tuh di Bali ada ikan laut enak, kerang segala macem. Kita di Bali diomelin Jay, bilang. Padahal ada bebek tuh Madura yang enak di Bali. Gue ajak lo ke sana. Terus di Menega itu ada kerang bakar tuh enak banget. Nggak ada duanya. Aduh, Jay balik lagi Jay. Tuh, ayo ya. Kan dari Malang Jay, kita ke Bali udah. Ya, udah beneran dah. Tinggal nyebrang Jay. Mas Purnayasa siap pokoknya langsung telepon. Iya. Oh, lu mau ke Malang? Mau ke Malang Bu. Rencananya nih, insya Allah ya, abis Imlek biar ngabisin hujan dulu Bu. Oh, Imlek apa tuh? Imlek Januari atau Februari awal ya? Habisin hujan dulu. Begitu. Jadi Bung Ferry juga hasanah makanannya boleh banget nih. Karena banyak tahu makanan di mana itu. Pembandingnya juga misalkan dibilang kalau ini enakan yang itu. Nah, itu baru sah itu Bung kalau bisa ngasih pembanding. Kalau ke Malang gue Pecel Lawang. Nah, jauh dari kota Malang. Iya. Tapi dulu ada karyawan Persija namanya Pak Jul. Adiknya tinggal di sana, jadi adiknya yang bawain ke hotel. Oh, dibawa malah. Terus ada soto Lamongan Oro-Oro Dowo. Jadi itu enak banget. Terus ada soto Banjar dekat Hotel Pelangi. Itu juga enak. Waduh. Pokoknya top deh. Iya. Orang tadi ceritain di Bali guys, ada nasi uduk. Di Bali ada nasi uduk. Anak becek lagi yang jualan. Dia udah 10 tahun tinggal di Bali. Tadinya dia tinggal di Pasar Minggu apa di Kalibata lupa gue. Pasar Minggu kalau nggak salah. Sekarang udah jadi ibu-ibu, dia kawin terus menetap di Bali. Bukan nasi uduk. Nasi uduk di Bali. Nasi uduk di Bali. Nggak ada itu jadi mana-mana aja. Nah ini benar. Bung, kalau pemain Persija nih Bung ya. Kalau saya nanya asal-asalan aja nih Bung. Robertino Pugliara atau Emmanuel Poras? Poras. Cocok.
dua tipe berbeda tapi itu. Iya. Polres kan striker, Iya. kalau Robertino kan lebih ke playmaker. Tengah, ya. Gitu. Ya, gue pilih Poras karena Poras untuk kategori striker berbeda dengan ini. Nyalinya, Nah. kecepatannya, akselerasi kakinya tuh kanan kirinya tuh cepet banget gitu. Sehingga dia kalau bikin gol tuh susah dijaga, dalam posisi sulit pun bisa bikin gol. Jadi tuh ya. Poras. Itu kalau kiper Persija favorit siapa, Bung? Benjen. Benjen. Tangannya panjang banget. Benjen. Gue suka Roni Pasal, gue suka. Ya. Nah, terus kita pernah punya kiper, ada Endang Diatana, ada Sudarno, terus Jalul Fadil. Oh iya, itu ganteng tuh mau kiper tuh, bisa. Anaknya cover girl. Lah? Oh cantik anaknya. Serius nih? Iya. Coba IG-nya apa? Nah, saya inget tuh kiper kumisan. Jalul Fadil bener. Ganteng, kayak pemain sinetron sih. Jalul Fadil. Tapi Benjen number one. Benjen. Kamaruk juga bagus, tapi Benjen tetap number one. Benjen. Kalau back nih, Bung. Kalau back katakanlah posisinya 4-3-3 ya. Berarti 4 back nih. Siapa, Bung, kalau back? Dari tahun ke tahun, dari bebas dah. Bek kanannya. Iya. Bek kanan gue bingung. Situ ada Ismet. Ismet pendek ya. Tapi Kalau beradu bola tuh kayaknya dapat mulu gitu, gue heran gitu. Terus ada Anang Ma'ruf. nah, itu. Nah, yang waktu itu mainnya bola 3-5-2. Iya. Bedanya Ismet sama Anang Ma'ruf, kalau Ismet bolanya begini, taruh di BP. Kalau Anang Ma'ruf begini, jadi BP tung motong. Bedanya itu. Terus ada Sultan Harara zaman Wah, dulu. itu zaman dulu dengan bapak saya tuh. Tapi mungkin gue pilih Ismet. Gue pilih Ismet. Bek kiri ada Budiman. Masuk. Alfarizi juga pernah di Persija. Persija tuh penghasil bek kiri tuh. Dulu pernah di Darmadi. Mungkin gue pilih Budiman kayaknya. Gimana ya? Budiman, kalau itu sekarang si Firza, Leo Saputra, terus pernah Erik Setiawan. Budiman kayaknya, karena Budiman gocek-gocek juga oke lah. Crossing ke depan. Oh, ini gue pilih Rizaldi. Oh, nah. Rizaldi. Karena gini, ini kalau dia lagi bagus-bagusnya. Sebelum patah nih ya. Oh ya, bertahannya bagus, menyerangnya juga bagus gitu. Dan dia ini, tapi itu lagi pas bagus-bagusnya. Nah begitu dia patah, memang dia belum kembali lagi nemuin. Dua di belakang, waduh, ini berat nih dua di belakang. Banyak soalnya bagus-bagus di situ. Tapi gue suka banget, dan orang tuh kayaknya susah tembus, nggak berani. Waktu ada Amar Juki di situ sama Tony Tanamal berdua. Oh, wah. Bung, saya adalah orang yang ngalamin nonton Om Tony Tanamal main di stadion. Saya 86 belum main tuh. Om Tony patah tabunan, tabunan beta ya. Nah, Amal Zuki yang saya bingung nih, Bung. Kan orang kurus ya. Iya. Tapi jadi back kok dia Bagus. kuat gitu. Jadi Amar juga bisa back, bisa gelandang bertahan. Nah, Dia orang kurus bagus ya. banget sih. Lah saya ingat banget Bung, waktu masih di Lebak Bulus kan dia belum jadi pemain nih. Kan lagi latihan ya. Saya nanya, lu pemain apaan? Dia bilang gitu. Saya back Bang, lah kurus banget sih. Buset, katanya cakep, mantep lu. Gue mau ambil dia dulu kan gue lagi di tim tuh. Gue sebenarnya mau ngambil dia dari dia masih muda banget, cuman nggak dilepaskan sama Persitara. Oh, iya benar. Sampai akhirnya Persitara lepas, langsung buru-buru gue ambil. Oh, sekarang mana nih ya? Sekarang ini barusan gue colek-colek, dia bilang kan kami kalau ke situ ngomong-ngomong biar bareng, dia lagi main di Senayan. Ini dia. Iya kan rumahnya dekat sini. Oh. Gue bilang gue lagi di sini nih, dia bilang ya Bung, saya lagi di Senayan. Dia terakhir tuh main di klub divisi 3 Farel kalau nggak salah namanya. Nama klubnya Farel. Lupa gue. Farel. Dan kemarin di Singapura ketemu juga tuh klub itu, dia nurunin juga yang U10 14. Gitu. Maju lagi dikit Bung nih ke tengah nih Bung. Oke.
Mau terserah, mau bule kayak, mau pemain lokal kayak, bebas dah. Yang penting Persija. Sebenarnya dua di belakang tadi gue bingung ya antara Marzuki, Doni Tamama atau Pirjanka sama Bayemi. Wah, Tapi gue lebih pilih Marzuki sama Doni Tamama karena orang takut. iya. Padahal kan udah postur kurus, tinggal ngeri. Keras gitu gue demen. Ya. Nah, tengah empat tengah ya, empat gelandang. Aduh, ini pusing nih gua. Tapi playmaker Evan Dimas pernah, Luciano Leandro bagus, Robertino bagus. Gila, pemain Persija bintang-bintang semua sih. Tapi memang Luci itu, wah, Luciano Leandro tuh gimana ya rasanya mungkin? Iya, tapi kayaknya memang playmaker nggak ada duanya Lucy. Iya, canggih orang itu. Iya, gua harus pilih Lucy, gelandang bertahannya gua harus pilih Rohit Chan. Oh, sepakat. Iya. Sepakat. Walaupun banyak yang bagus di situ ya, gelandang bertahan Arjanto bagus, yang sekarang Hanif juga bagus gitu. Tapi kayaknya gue pilih Rohit Chan. Kanannya, sayap kanan ya. Kalau sayap kiri, kayaknya gue pengen Andi Lala. Wih, tahunnya kelewat jauh tuh. Karena dulu kalau Andi Lala bawa bola, kayaknya semua udah panik aja deh. Larinya kenceng banget. Bener. Gitu terus kalau sayap kanannya siapa ya gue bingung. Bisa ngasih bola bagus. Rico sebenarnya bagus, cuman Rico sering banyak goreng. Gue demen sepak bola tuh kerja sama tim. Rico tuh bagus, bikin gol patah pinggang orang gitu. Cuman kadang-kadang ada momen yang dia kelamaan gitu, megang bolanya. Siapa gue bingung nih. Nah, Bantu dong ingat-ingat gue. nah, Hah? Oh, M. Ilham tuh kayak orang nari. Oh, gue suka banget M. Ilham. itu main Kalau acak tuh ya? kalau main bola tuh kayak orang nari gitu kalau ngegocek gitu. Iya. Ramdhani juga bagus di situ, tapi kan Ramdhani banyak di playmaker juga, Pak. Pernah. Ilham gue rasa. Ilham ya. Ilham. Berarti tinggal depan nih dua. Depan nih, iya, tinggal depan dah nih. Kalau striker utamanya kayaknya gue nggak bisa bergeser dari Paco Kemone. Wah, itu Separuh musim dia 14 gol. itu dia, gue bingung. Paco Kemone. Iya. Wah, itu Duetnya juga gue bingung nih. Duetnya tuh Poras bisa, Bambang Pamungkas bisa, Simic bisa. ya kalau Paco Mas ini mah back pada mules. Cuman kan Simic Ini secara permainan ya. Iya. 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 Gue rasa kalau diduetin sama Poras ya nggak ada jalan. Malah Kalau nggak bisa ya? diduetin sama BP tuh orangnya tahu kapan ngasih, kapan harus makan tuh bola. Gue pilih BP. Ya. Jadi Paco sama BP. Mas Kumis. Iya. Wah. Apalagi pelatih. Pelatih dah, ya benar. Pelatih siapa ya? Teko. Nah, iya udah. Teko udah. Jelas sudah. Pemain yang tadinya nggak ada apa-apanya. Iya, jadi apa-apa. Dipegang dia jadi apa-apa. Iya benar. Teko lah. Mr. Stefano Dugura. Mantap dia. Dulu kan kita ngambil Rizaldi nggak jadi. Maksudnya dia nggak jadi pemain gitu. Gue inget Rizaldi pertama bagus ketika kita ngadain uji coba lawan timnas U22 di Patriot. Rizaldi ketemu sayapnya Persib siapa tuh? Yang mana ya? Di timnas juga. Nah, Ketemu dia nggak tembus sama Rizaldi. Nah disitulah gue lihat Rizaldi bagus. Setelah itu gue bagus terus. Nah, itu Teko yang angkat. wah, mantap tuh, mantap ya waktu itu. Paten. Ramdhani labil. Kadang bagus, kadang nggak. Tapi di tangan Teko, Nah, gol-golnya ini Bayangkara yang menang 2-1 kan dua-duanya gol dari dia. kenapa aja? Oh, Iya, counter attack. Dua-duanya gol indah. mantap. Ya, apalagi? Ya Teko lah. Kalau seragam favorit yang mana bu? Persija. Gua oranye. Ya. Ya, gua walaupun ini ya
Persija itu aslinya merah. Tapi gini, merah itu banyak yang pakai. Dan ketika kita berubah jadi oranye, jadi orang jadi kayak trademark gitu. Jadi iya. Padahal sebelumnya udah ada yang pakai oranye, tapi oranye tuh ngangkat ketika Persija pakai oranye. Nah, Gitu. enggak maksudnya kan seragam macam-macam Bung, ada yang ada lorengnya, ada yang mana. Oh, kalau soal bagus, gue suka desainnya Mbak Diza waktu Liga 5 yang gambar macan yang merah warnanya. Tangannya belang-belang. Berarti yang zaman Widodo ya? Iya, Widodo. Iya, benar. Karena itu menurut gue jadi trendsetter. Setelah itu banyak orang desain-desain kaos ada gambar binatangnya. Itu yang pertama, jadi trendsetter. Gue paling suka itu. Sayangnya gue gak kebagian koleksinya. Waduh. Padahal Mbak Diza dulu janjiin buat gue. Mbak Diza masih ada gak? Masih ada kali Bung di rumahnya? Gak ada udah. Gak ada. Kolektor-kolektor Ada reanimasi punya tuh kali. kolektor jersey udah nyikat semua. Dihabisin. Bung, kalau saya nih Bung ya, mau dikata apa Bung? Nonton bola, kenapa sih ya maksudnya? Bung paling enak Lebak Bulus Bung. Pemainnya di sini. Woi. Dekat ya. Kalau gua enak di Lebak Bulus, selain dekat itu dekat rumah juga. Gua rumah dekat banget, tinggal jalan 5 menit. Nyampe ya. Iya, tapi gua suka Patriot. Oh. Patriot itu menurut gua ukurannya ideal. Dia cukup kapasitas kan 26.000, 28.000 lah gitu ya. Nah, itu cukup lah. Kalau lawan tim-tim besar memang jadi nggak muat, pindah GBK. Tapi kalau tim-tim kecil kan banyak kosong. Jadi menurut gue Patriot tuh ideal sebetulnya. Kalau kita punya stadion tuh sebaiknya stadion nggak jauh lah. Kapasitas 30, 35, sampai paling gede 40. Jangan kayak JIS tuh, wah gila gede banget. Nyewanya juga mahal jadi. Mana jalan kakinya jauh banget. Iya. Jalan kakinya gue sampai patah kaki. Jauh bener. Gue jari gue patah di situ. Lah serius Bung? Serius. Iya kan, gua pikir bengkak kenapa, nggak tahu patah terus saya. Ya ampun. Karena jalan kaki kan, waktu itu kan kredit. Iya. Pintu masuknya kredit yang gua naik ke atas Nah, mobil merekam tuh. Kaki gua pulang tuh kaki gua sakit pas ronsen, patah. Aduh. Nih Bung kita lagi makan ya Bung. Ini kalau sudah nyebutin untuk seorang Bung Ferry, 3 makanan favorit apa aja? 3 ya. Yang pertama ini, Ya. yang kedua tengkleng Mamanto, yang ketiga gudeg Mbah Lindu. Oh saya tahu. Itu di Mas BP juga tuh. Ada di Jogja. Iya. Dekat Malioboro, depannya Hotel Malioboro. Sorry, sekarang udah pindah. Tapi daerah situ juga masih beda 10 meter gitu. 3 itu. Itu 3 ya? Iya, tengkleng Pamanto, pecak gurami Mbak Mona. Oh, Haji Bule ya? Bukan Mbak Mona ya? Sama. Saya mau nanya dah, kenapa namanya Haji Bule sih? Apa emang kayak orang bule? Enggak, itu memang bagian namanya Haji Bule. Lah, Haji Asmawi, cuma dipanggil Haji Bule karena kayak ini sih kayak bule tuh kayak bule gitu sih. kayak bule, putih itu. Padahal saya udah belang loh nih, gara-gara kemarin ke Singapura, Singapura. Gitu. Saya tadi nanya, apa namanya Haji Bule ya? Apa bule bilang gitu? Enggak. Oh tapi kan kayak orang bule. Ya. Oh panggilan. Itu ada sejarahnya, dia dulu tuh masih kecil gitu kan direbut sama Belanda. Hah? Sampai sampai diumpetin sama nenek. Direbut sama Belanda. Iya, direbut. Langsung mau diambil. Lah emang iya? Iya, mau diambil sama orang Belanda. Mau dibawa ke Belanda? Bawa, cuman diumpetin sama nenek saya, terus mukanya juga diinin pakai apa gitu biar dia hitam kelihatannya gitu. Ceritanya sih kayak gitu. Gitu. Ini kalau boleh nanya nih Mbak, sebelum ini kan ada bawang putihnya banyak ya? Udah pakai bawang. Bawang putih sorry, bawang merah. Iya, bawang merah. Ini sebelum dicemplungin ini dimasak dulu kan ya? Iya, dibakar. Oh, dibakar. Bakar terus tumbuk. Iya. Wow. Jahe ya. Jahe, Wah. bawang merah, cabe. Kalau kebanyakan kan kalau pecel itu kan ya khas Betawi, kebanyakan merah ya. Enggak. Bening. Bening. Oh gitu. Bener kan? Iya. Udah Mantap. gitu pakai terasi kebanyakan. Ini enggak. Kalau aku enggak. Oh gitu. Iya. Berarti Karena kan kita udah ngambil dari ikannya aja kan udah berasa, ya kan? Kalau pakai terasi sih kalau aku bilang masih kurang enak lah. di sini selain menu ini pecah, ayam goreng, apalagi sih soto. Soto Betawi. Soto Betawi. Sop iga, Sop iga, gabus pucung. gabus pucung. Ya. Oh gitu. Oh, ada sop iga juga ya. Oh, sop iga.
Tapi yang paling ramenya di sini ini ya. Ya, pecah bulanan, tapi sih kalau jadi gantian Bu. Kalau lagi pecah-pecah yang keluar, kalau bilang sop yang keluar. Sop iga ya, kapan-kapan nyoba sop iga. Ronde kedua aja Bung. Makan. Kalau sekarang jujur Ya gua. udah nanti. Oke. Kapan kita balikin lagi nih. Sop iganya belum dapat. Iya, saya aja nambah pecahnya. Iya, manik enak banget. Baru kali ini gua bawa orang kesini, ngajak orang kesini makan pecahnya nambah ikannya, biasanya nambah nasinya, ini nambah ikannya. Saya bilang nasinya banyak di rumah. Pecah nggak ada. Udah gitu kalau saya kan ikannya kan baru digoreng. Ikannya juga baru. Jadi kita nggak yang kalau orang-orang mungkin kadang suka taruh di freezer gitu kan, digoreng juga udah kurang enak. Kadang ada juga yang digoreng dulu itu bumbunya disiram. Kalau aku kan nggak, serba dadakan semua, makanya fresh. Wah. Oh jadi ikannya tadinya hidup? Iya. Hidup terus langsung goreng? Iya. Gitu. Buka jam berapa sih nggak sini? Aku buka jam 10. Buka jam 10. Saben hari apa enggak? Sampai jam 5. Enggak, saben hari apa? Setiap hari? Setiap hari enggak, Jumat libur. Oh, Jumat libur. Buka jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau mau pesanan WA juga bisa? Bisa. WA-nya berapa? 0812 0812 840 840 780 780 68. 68. Langsung WA kalau mesen. Hari Jumat libur. Pre, kalau Betawi mah. Kalau kata orang Pokoknya Belanda, ini daerah Frey. Jagakarsa. Nah, Jalan Sadar. Jalan Sadar. Jalan Sadar. Jagakarsa. Ya kan, bener kan? Bener. Bener. Jangan lupa, tempatnya mau baru direnov nih. Asli. Saya juga, Direnov nih. saya baru pertama kali kesini ya. Iya. Orang juga belum banyak yang tahu juga. Saya juga kemarin hampir 3 bulan tutup. Lah, Lama banget. Iya Bung. oh liburan lama. Lama kan karena ngerenovasi ini. Lama juga. Oh. Makanya orang belum pada tahu kita buka. Ini langsung tayang kok, tenang aja. Aja yang langsung. Bung, jadi harapan Bung nih paling dekat untuk Persija. Ini untuk Persija aja. Iya. Yang pertama, Persija harus siap untuk kompetisi ini. Karena gini, yang tadi gue bilang, ini kompetisi yang tidak normal. Dipaksakan, semuanya serba dipaksakan. Tapi semua itu demi kebaikan klub. Jadi, kalau orang menghadapi kompetisi tidak normal, itu ibaratnya kita perang. Kalau orang perang, kan nggak tahu kapan perangnya. Iya benar. Kadang-kadang 3 hari berikutnya perang, jadi semua harus siap. Semua pemain harus menjaga kondisinya untuk siap bertanding di tiap pertandingan. Jadi kalau dulu habis tanding, jalan-jalan santai, ya sekarang mungkin mereka harus ngatur sendiri. Mereka lebih tahu apa yang dijaga. Nah, jadi mereka harus mendisiplinkan diri sendiri. Kita 2 hari lagi tanding, kita jaga makanannya, apanya gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi Persija tetap harus menunjukkan jiwa profesional, jangan cuma di kala normal, tapi justru profesionalisme pemain dan pelatih itu akan bisa dibuktikan ketika kondisinya menjadi tidak normal. Itu kan tantangan. Ya. Nah, inilah saatnya. Tunjukkanlah profesional kalian, dan kalian tuh pemain-pemain berkualitas semua. Jadi nggak ada alasan untuk main kayak kemarin. Nah, Gue nggak puas main kayak kemarin. Main 10 lawannya 10 masa orang. iya begitu. Tapi mainnya malah diserang dulu gitu. Gue nggak puas gitu. Jadi gue berharap golnya juga kan gol bukan skema yang pasti kan, bukan dari ini terus striker ngegolin kan, bukan. Tapi bola dari belakang si Firza Dika gitu. Tendangannya emang dahsyat gitu. Tapi itu kan kelebihan si personel pemain. Tapi gue pengen sepak bola itu kerja sama tim. Jadi tunjukkan kerja sama tim Persija itu yang bagus. Itu pelatih udah kita kasih terbaik. Fasilitas juga kurang apa, Sawangan sekarang lapangannya bagus, malah dibikinin lagi 2, 1 indoor 1 outdoor kan. Jadi nggak ada alasan. Wah, itu coffee shopnya ada kan Bung di Sawangan? Ada. Lagi memperbaiki menunya, gue lagi mengkritisi. Karena gue suka banget nongkrong di Sawangan, tonton Persija, ketemu teman pemain, ngobrol sama official gitu. Gue suka suasana juga enak, tapi gue pengen menunya yang lebih dahsyat. Teman makan ngobrol sama Bung di coffee shop gitu dong. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Tapi menunya nanti kita atur dulu di sana. Harus ada yang jos, yang dahsyat,
yang membuat gua akan ngajak lu ke sana. Oh siap. Nanti gua usulin dulu di sana apa aja menunya. Karena gua tahu sebaiknya tempat-tempat kayak gitu tuh anak-anak The Jack tuh pasti tertarik ke situ kalau jualan apa. Nah, iya bener tuh. Boleh aja mau siap. apa namanya teman makan di situ aja. Iya Bu, siap Bu. Aja mah deket, tenang aja. Langsung ketemu kita di sana aja. Sip, nyampe. Pojok. Bojong. Hehehe. Oh begitu Bung. Jadi mudah-mudahan memang pokoknya sih emang semua juga berharap seperti itu. Iya. Karena di keadaan yang tidak normal ini kita mau siap. Iya, kita kan dalam kondisi perang itu kan nggak pernah bisa diprediksi. Tiba-tiba besok tanding gitu ya, udah nggak mau gitu. Iya. Ya harus siap. Besok harus pindah ke Semarang. Ya udah. Kondisi ini kondisi perang, tapi ini untuk kebaikan tim, untuk kebaikan klub menyelamatkan gitu sepak bola Indonesia. Jangan sampai semua klub harus gaji pemain terus tapi sponsor nggak mau masuk. Ya. Akhirnya kalau pemain nggak digaji kan juga pemain nggak makan gitu kan. Jadi ini untuk kebaikan klub, untuk kebaikan bersama. Gitu. Cuman untuk supporter ya bersabarlah. Ya. Iya. Nah kalau tanya lagi nih Bu, Osvaldo Hai itu kemana? Apa? Osvaldo Hai. Osvaldo Hai masih lagi di Jakarta. Nggak tahu dia dibawa apa enggak ya, tapi dia kondisinya masih 80% lah. Baru kemarin gue tanya sama dokter, kalau Dutra tuh sebenarnya udah siap, tapi belum ini aja, belum mungkin kelamaan nggak latih tanding gitu kan, jadi belum jatuh kan. Kan itu selera pelatih. Tapi Osvaldo sih masih di kita tuh, 80% penyembuhannya. Sakit dulu Osvaldo Hai, bahasanya gitu deh, sakit. Gitu. Sayangnya Ya, pemain bintang satu itu, lagi aduh, gimana aja ya rasanya? Iya, punya tapi nggak ada. Iya ada sih orangnya, cuman nggak ada gitu. Ya, dia. Tapi kalau yang sekarang nih Bung, yang Gans kan banyak banget nih, yang muda-muda nih. Yang Bung ibarat, wah nih gue pengen sama dia nanti sampai berapa tahun lagi ya? Frankie bagus. Frankie gue suka. Punya kelebihannya. Bahkan labil ya, karena masih anak muda. Rio Fahmi lebih matang lah. Maksudnya lebih matang, dia lebih bisa menjaga kestabilan. Iya. Gitu. Nico mungkin harus lebih fokus lagi. Dia bagus tapi dia benar-benar harus fokus memahami apa yang diinginkan pelatih. Di luar dari itu Ginting, Rangga itu bagus-bagus kok. Ya. Itu generasi yang muda-muda. Di atas dia kan ada Abimanyu. Abimanyu juga ya itu kelas lah. Ya. Terus yang paling kemajuannya menurut gua paling bagus dua pemain ini adalah kiper Cahya sama Ferrari. Dua pemain yang menurut gua kemajuannya paling pesat. Dan gua kemarin berani gua sih kalau Cahya yang turun kemarin tuh berani gua. Iya, kalau menurut gua Cahya udah beda-beda tipis lah sama Andre Tani, bedanya cuma pengalaman aja Andre Tani gitu. Kita kemarin beruntung karena Pato cedera kan. Tukang tuh mimpi buruk sih kalau ada dia tuh. Iya, Aduh. kalau ada dia kan gua meriang aja bawaannya. striker yang gua kagumi saat ini di Liga Indonesia kan strikernya si Pato sama strikernya Madura, gua lupa namanya siapa. Madura. Gua lupa namanya siapa. Itu juga gua kagumi. Ya itu kemarin sih emang gimana ya, bener tuh kata Bung, main lawan 10 orang nih begitu ya. Sayang. Harusnya kita bisa lebih memanfaatkan ini peluang untuk menang dengan lebih dari 1 gol. Jadi di Jogja nih Bung mainnya Bung. Jogja Semarang lah nanti. Kan paling mainnya nggak jauh tuh di Bantul, Magelang, Sleman. Itu aja paling. Yang diizinin bukan Bantul ya, yang diizinin Magelang sama ini Sleman, Babu Harjo sama Subroto. Magelang. Di luar dari itu ada Jatidiri Semarang sama Manahan Solo. 4
yang udah lolos verifikasi. Berarti sama sekali nggak ada luar kota nih Bung, main di mana? Ya itu empat itu aja. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi karena yang mau lolos verifikasi putaran pertama ya. Putaran kedua kita nggak tahu. Nanti lihat kondisi. Kan diupayakan home and away. Berarti kan PR-nya adalah PUPR nih, Menteri PUPR harus sekarang ini harus melakukan verifikasi keliling terus. Ya, stadion yang gimana? Dan itu harus dikejar. Jangan PSSI jangan nunggu bola gitu. Tapi gue bingung PSSI jangan nunggu bola. Gue mesti bicara sama siapa ya kalau PSSI katanya mau KLB gitu. Nah gue sayangin sebenarnya, gue kurang serak KLB. Menurut gue beresin dulu lah kompetisi ini, beresin dulu soal kanjuruhan. Terserah itu orang kalau nggak salah tahun 2023 tuh memang udah pergantian deh PSSI itu. Aneh. Terlalu gampang mencari kambing hitam kalau kita. Nah, Bung, tadi kan Bung bilang kalau makanan favorit itu dari Jawa semua, Bung ya. Kalau luar Jawa apaan? Luar Jawa apa ya? Gue pernah makan di Makassar ada kepiting, raja kepiting. Itu enak. Itu enak sih. Tapi di Jakarta juga ada yang enak juga. Gue pernah makan di Balikpapan bandito, kepiting bandito apa tuh namanya? Balikpapan? Itu juga enak. Tapi ya di Jakarta juga ada yang enak gitu. Jadi kalau menurut gue di luar Pulau Jawa nggak ada yang terlalu istimewa banget. Masakan Padang gitu? Padang biasa aja. Di Jakarta juga udah banyak yang enak. Oh paling gue makan di Palembang. Pindang Patin. Kan tadi Pindang Patin. Tapi sayangnya Pindang Patin yang samping Prodexim itu sekarang udah tutup. Padahal itu favorit gue. Itu favorit gue Pindang Patin. Pindang Patin sama ikan kecil yang kering-kering. Ya itu enak tuh. Seruang apa namanya tuh? Wah itu enak. Itu enak banget. Enak banget. Ikan seruang. Cuma kalau di Palembang tetap biar gimana kalau gue datang Palembang yang gue cari ya pempek. Satu lagi Apaan? orang pada gak seneng tapi gue suka banget Koyak? kue 8 jam. Hah? Itu apaan tuh Bung? Belum tahu nih. Itu bikinnya selama 8 jam. Kue 8 jam? Manisnya gak ketulungan. Gue karena tetangga gue ada orang Palembang, dia ngirimin gue sepotong. Pertama gue kaget, gila ini manis banget. Tapi lama-lama gue suka. Nah waktu gue ke Palembang tuh, gue ngomong Kusoy yang bikinin karena ibunya Kusoy itu salah satu ketua supporter Palembang. Kusoy, bininya Kusoy itu, ibunya Kusoy itu bikin kue itu. Dia bilang, Bung saya bikinin deh. Saya pesenin, waduh kue 8 jam enak banget. Kayak kue lapis Bung? Kayak kue lapis, tapi manisnya gak telungan. Manis banget. Kue 8 jam. Kayak ada air-airnya gitu. Wah enak. Aduh. Ya, ini kalau makan memang gimana Bung ya? Saya mah jujur aja nih Bung, ini kan saya bilang saya baru pertama kali nih makan kayak ginian nih, dan ini bener nih, cocok. Ya kan? Nice. Tadi lu dengar sendiri kan semuanya ditumbukkan. Nah, jadi semuanya apa? Rasanya dia nyatu ke ikannya. Iya, bener. Mau bawangnya, mau apa namanya jahenya, cabenya, resep tuh ikannya. Padahal kan biasanya kalau kuah bening itu rasanya kalah sama kuah yang butak. Tapi ini, wow, mantep. Mantep ya? Ini mantep nih. Gue udah ngeliatin lu nih Jai. Lu mending lu makan buru-buru nih. Ini buntut jadi gua garing. Aduh, gue liatin mulu dari tadi. Bener Bung, pakai kerupuk Bung, enak banget. Oh iya, makanya gue selalu. Biasanya ada kerupuk yang warna coklat tuh. Nah itu yang kotak. Aduh. Biasanya ada tuh selalu pilihannya putih atau coklat gitu. Gue enak, itu enak tuh beneran. Enak tuh Jai. Lu nggak mau nanya Jai? Kita kalau nggak ada, gue nanya ke gue lu. Tanyain ke Bung dong, apaan tuh orangnya ada lu tanyain. Tuh, apaan lu mau nanya? Tuh kan, ini udah dikasih giliran nih, waktu dan tempat dipersilakan. Gimana? Apa yang lu tanyain selama ini? Yang lu apa ya gitu? Jadi beranya formasi ideal untuk tim sekarang gimana Bu? Tim sekarang nih? Formasi ideal menurut Bu gimana sekarang? Kan sering rotasi nih sekarang nih. Iya. Menurut Bu paling ideal pakai skema apa? Iya. Siapa pemainnya? Ini sekali lagi ya, gue ngambil tim untuk persiapan tahun depan karena liga ini tidak normal. Jadi kiper gue mau Cahya. Bek kanan nggak ada pilihan kayaknya. Rio doang.
Rio tuh bagus, tapi gue butuh sebetulnya yang posturnya agak lebih tinggi gitu. Tapi oke, Rio di situ. Belakang 2 Kudela sama si Ferrari. Gue pasti pilih 2 itu. Kirinya gue pilih Firza, karena Frankie itu bagus, tapi bertahannya dia masih kalah bagus sama Firza. Tengah 2 tuh udah pasti Hanno Berens sama siapa? Hanif Sabati. Sayap kanannya mau nggak mau Rico. Sayap kirinya sebetulnya Osvaldo. Nah itu dia tuh Osvaldo gitu. Nah 2 depan, yang depannya sekali sih itu pasti Kremencik. Yang di belakangnya Kremencik tuh bisa use. Nah itu gue sayanginnya, karena sebetulnya masih ada satu nih pemain yang menurut gue bagus, Abimanyu. ya. Ben Yusuf masa nggak dipasang? Gitu. Jadi kalau mau ngorbanin Rico, kita pakai 4 di tengah tuh Hanif, Hanno Berens, Abimanyu sama Osvaldo. Satu di belakang striker itu si Abdul. Baru strikernya si Kremencik. Gitu kan. Kalau nggak Abdul yang di tengah belakang, si Hanno Berens yang dimajuin. Gitu. Kalau pemain yang Bung harapkan masuk Persija, tapi sampai sekarang tuh belum ada kesempatan untuk masuk, itu siapa? Barito Putra, Siapa? Lutfi Kamal. Tos dulu dong. Gua pengen banget dia dari dulu. Gue pengen banget dia masuk Persija. Ngomongan kita dulu tuh. Aduh, gua pengen banget dia masuk Persija. Tuh, Lutfi kalau malam, alias Lutfi Kamal. Iya. Pemain Persija yang pernah di Persija tapi keluar, gue pengen dia balik lagi. Ada Malis. Oh. Ada Malis. Gue pengen banget dia balik lagi. Gimana bisa dong? Arema. Kemarin gue ke Malang ketemu dia. Jadi hari pertama tuh hari Senin gue habisin untuk ketemu Aremania, ngasih donasi. Hari keduanya pagi-pagi gue udah ngeliat Arema latihan. Itu ketemu Javi Rokan, Dr. Nanang, si Evan Dimas, Mantan-mantan nih ya. siapa Hasim Kipu, sama ada Malis. Semua ketemu gue. Ilham Udin. Waduh. Udah ketemu semua. Wah, Lutfi Kamal. Saya udah ngomong sama Bung udah lama banget tuh. Lutfi Kamal itu gue suka banget. Dulu banget tuh ngomongnya udah Bung. Iya, dari dulu kan gue bilang gue pengen Lutfi. Gue bolak-balik minta sama Pak Ferry gitu. Lutfi Kamal, tapi ya nggak tahu lah, belum jodoh. Kita pernah ngomong kok, pernah nawar ke dia, kelihatannya dia belum sek amat ke Persija. Ya, tadi ya pengen ke Plaza Senayan juga pengen. Ya, dia kan kalau nggak salah ya, dia anak Betawi. Emangnya? Kalau nggak salah dia Betawi Selipi dan kalau nggak salah ya. Gitu. Lutfi Kamal. Wah, lu Kamal lu. Mantap itu ya, bener. Kalau yang Bung kalau sekarang tadi pertanyaannya aja agak dirubah sedikit Bu. Pemain yang Bung paling disayangkan cabut dari Persija itu siapa? Dari sejarah. Iya. Sejarah. Yang pertama kita banyak sebetulnya. Kita ngambil Poras tahun kedua, Poras diambil sama Semarang. Kita ngambil Paco Kemone setelah musim, tahun keduanya diambil lagi. Itu pemain-pemain berkelas yang kita ambil, tapi kita nggak bisa jaga. Itu yang gue sayangin. Kita nggak bisa jaga. Kenapa harus lepas gitu? Terus Jamie bagus lepas, Pak Ceco bagus lepas. Tapi sekarang gue nggak nyesel. Ngelepas mereka gue nggak nyesel. Karena kita sekarang punya Kudela, gitu. Dan kita punya Ferrari. Gue nggak nyesel lah. Ferrari lo namanya lo, kayak mobil. Jadi pembelian pemain bule-bule sekarang nih oke nih Bung ya? Oh ini paling oke. Iya. Ini benar-benar next level. Gini loh, gua ngukur pemain bagus tuh bukan cuma karena dia bagus sendiri, tapi dia bisa nularin. Itu bagaimana seorang Maradona tuh jadi mega bintang, karena dia bisa mengangkat sebuah tim yang tadinya biasa-biasa aja jadi luar biasa. Nah itulah pemain hebat. Benar Bung. Jadi gue butuh pemain-pemain kayak gitu. Benar Bung. Jadi sebelum Maradona meninggal Bu, ada satu serial di Netflix tentang dia ngelatih klub di Kolombia Bu.
divisi 3. Divisi 4 itu klub boncos dah ibaratnya dah. Tapi itu dia melatih bukan hanya udah jadi manajer, tapi bukan hanya dari orang tuh melihat dia sebagai orang yang ditiru gitu. Akhirnya divisi 1 Bang. Itu dia tuh. Nggak usah jauh-jauh, Napoli. Nah, Napoli, begitu ada dia juara. ya benar. Ya kan? Tim bontok padahal tuh. Iya, Makanya di kota Napoli dia udah ada jadi patungnya. warga spesial. Diego Armando Maradona. Berhubung ngomongin Maradona nih Bung, jadi penasaran. Oh gini ada Bung, 3 pemain bola favorit Bung, sama dari tahun Seluruh dunia. Ya, 5 dah biar gampang dikit. Kalau 3 puyeng pilihnya. 5. Tuh yang pertama gue pilih pasti Johan Cruyff. Weh, Belanda. Johan Cruyff, Belanda. Jordinya enggak nih? Hah? Jordinya enggak ya? Jordinya enggak. Iya. Belanda tuh paling gue suka Ya. Johan Cruyff. Iya, benar. Nomor 2 gue suka Belanda lagi. Marco van Basten. Oh, itu Gue suka banget. Itu pemain golnya ajaib-ajaib ya. Nggak tau, gue suka banget pemain-pemain gitu. Bung, saya kalau ngomongin Marco van Basten, yang saya ingat sampai sekarang ya, ada gol dia sampai sekarang saya ingat, itu gol ke Rusia, Renat Dasayev. Eropa 88. Iya. Oh, melintir tuh kiper. Iya. Wah, tendangan begitu. First time bola dari tendangan penjuru apa tendangan bebas tuh. Wah, itu iya. first time langsung. Ya itu. Sampai, wah. Ya itulah Van Basten. 2 itu dari ini. Terus di luar harus 5 ya. 5 mungkin gue suka siapa ya? Swedia kali. Nah, siapa nih? Antara Henrik Larsson, Ya. aduh. Oh ini Abramovich dulu deh. Oh, Karena dia masuk klub manapun jadi bagus dan dia udah setua apapun masih bagus. dia tuh separuh ini kan sih, separuh robot ya. Kuat banget. 3 baru. Tengahnya belum ya. Nah, Tengahnya tuh gue antara ada Hristo Stoichkov gitu, ada Bulgaria dan Barcelona punya jagoan tuh. Ada Partnernya George George Hagi. Hagi. Nah, atas dulu. Itu Rumania tuh George Hagi tuh. Barcelona juga. itu bingung gue milihnya gitu. Tapi di Italia juga gue suka ada deep midfield playmaker si Milan tuh, dia main gelandang bertahan tapi bisa jadi playmaker juga gitu. Siapa ya? Andrea Pirlo itu juga gue suka. Tapi ya playmaker harus ada playmaker. Gue nggak demen kalau nggak punya playmaker. Kalau saya playmaker bingung nih Bung, ada beberapa nama soalnya nih. Aduh. Ya mau nggak mau ya kalau saya nih ya. Kalau nggak Zidane Luis Figo tuh. Oh iya Zidane, gue pilih Zidane. Zidane, gue pilih Kacau Zidane. banget itu orang. Gue pilih Zidane. Zidane apa ya? Karisma. Nah, benar. Main tuh ada karismanya. Iya, benar. Gue suka banget. Satu lagi ya berarti ya. Boleh. Kan 5 ya. Ya, gua juga nggak apa-apa. Kan 3 tadi Belanda tuh sama si Abramovich. Iya. Striker semua tuh. Gila-gilaan tuh. Harus pemain tengah lagi gue. Ada sih pemain Belanda yang saya suka Bung. Apa? Marco Vermaas. Hah? Marco Vermaas. Oh sayap kanan. Iya. Ya hampir sama Sergio Conceição. Portugal. Oh ini aja. Cristiano Ronaldo paling daripada Messi. Messi itu bagus. Tapi kalau main tim daripada kayaknya- Messi. Ya Messi itu bagus banget sebetulnya. Tapi Cuman dia kalau main di Argentina nggak bisa gitu. Itu yang gue sayangin. Mas, pemain bola favorit tuh siapa aja mas? ini personil sampai posisinya bebas ya Bung ya. Bebas. Tapi yang nomor 1 langsung keinget sama saya nih Bung ya. Farius Saini. Oh ini lokal nih ya. Ya mau lokal kayak mau interlokal yang penting kalau saya yang terlintas langsung Farius Saini. Oh ya. Kedua Hermansyah kipernya. Oh kiper Hermansyah. Itu baru tuh. Nanti itu antara bingung tuh Hristo Stoichkov atau George Hagi tuh. Berikutnya. Nah, tuh bingung tuh siapa ya antara dua-duanya cakep nih soalnya. Kalau pemain depan, nah ini juga pilihan yang sulit nih Bu. Marco van Basten tuh gila Bu. Tapi nggak tahu kenapa Emilio Butragueño lebih gila waktu itu. Oh udah gue itu. Iya. Spanyol. Iya itu dia gila Bu mainnya Bu. Tapi kalau pemain tengah
Saya mutlak Zidane. Zidane ya. Mutlak tuh. Udah. Nggak pakai lawan lagi. Sip. Mas, lanjut. Gila ya dia. Ya, mau nanya ke lu. Terkait pemain-pemain Persija nih Bung. Kita kan sekarang udah tahu ada Ini setawa. Rio ini kan di bulan dari Ini apa? Es manis? Nggak kedengeran gua. Bung, maaf. Tes mati lah. ini kan pemain-pemain muda banyak di bola dari akademi nih Bung. Akademi Persijanya sendiri. Nah ini pemain-pemain muda ini kira-kira untuk di tim seniornya kontrak-kontraknya ini panjang nggak Bung? Karena kan kita tahu namanya pemain-pemain potensial bagus, pemain-pemain muda kita nih pasti banyak di tim lain pasti gitu. Iya. Kira-kira Persija cara nahan pemain-pemain ini ada nggak? Yang pertama yang gue tahu, gue udah tanya lama, ini pemain kontrak berapa? Minimal semuanya 3 tahun. Semua asing, lokal, yang akademi, semuanya minimal 3 tahun. Jadi gue pikir apaan lah gitu. Tapi bukan berarti 3 tahun nggak bisa dibeli. Kalau ternyata satu waktu ternyata pemain itu nggak berkembang di Persija, daripada kita nahan terus dia jadi mati, padahal kita tahu ini pemain bagus, lebih baik kita jual. Apalagi kalau hasil jualnya menguntungkan untuk kita beli pemain baru lagi yang bisa lebih bagus, yang cocok buat kita, cocok sesuai kebutuhan gitu. Misalnya, oh ternyata kita bek kanannya banyak nih, terlalu banyak, bagus-bagus, tapi ya mau nggak mau kan ada yang satu kita jual misalnya gitu. Gitu. Jadi kalau buat kontrak kayaknya aman deh, 3 tahun, 3 tahun rata-rata. Ya, kejadian soalnya ada di Salman ya Bung ya. Salman kita kontrak, dia belum banyak turun, kemudian di tengah-tengah dia harus pindah klub. Iya, gue sayangin sebenarnya Salman, gue suka banget, tapi waktu dia main di timnas terus cedera, setelah itu dia kepercayaan dirinya belum pernah kembali lagi seperti setiap kala. Jadi mungkin itu kenapa Persija melepasnya ke Persebaya. Ditempa dulu lah di sana, biar bernyali segala macam. Nanti satu waktu insya Allah karena dia anaknya kakak Arsa, masa sih dia nggak mau balik lagi? Gitu. Gue harap sih satu waktu dia balik lagi. Amin. Ini mau nanya. Iya. Oh. Ah cukup, nomor 1 cukup. Gimana sih? Nomor 1 nanyanya. Lo mau nanya nggak? Tuh, nih. Tanya nih masalah apa? Belum ada. Nah, ya udah kalau belum ada mah. Abangnya udah mau jalan nih. Iya, udah Bung udah ditungguin. Kerjaan biasa. Nah, kan lu, Jai, tolong tas gue deh Jai. Gue ada sesuatu buat Bung Ferry nih. Mantap. Iya, gelas tuh Bung. Teman makan. Iya, tuh muknya kayak gitu. Lumayan buat ngopi sama teh. Mantap. Teman makan. Kalau di sini kayak dado deh. Kayak dado. Pasaran sama mukanya Bung. Digambarin sama orang. Asuap. Gitu ya. Iya, asuap. Iya makan sih ya, jadi asuap ya. Ada lagi nih Bung. Nah ini kalau nggak muat, kabarin Bung, saya kirim. Ini kalau masih kurang gede, segini cukup nggak Bung? Ini ukurannya apa nih? XL. Kok XL? Gua kan 4XL. Gua tapi gede nih. Gede Kok Bung. XL-nya gede banget? Lah iya Ini Bung. gua muat di sini. Kalau nggak muat tenang aja. Ini apa ini? Ini soto Medan Bung. Oh, soto Yang ada Medan. udangnya. Oh. Heeh. Gua belum pernah nyoba nih. Wah, enak. Jadi kalau teman makan semua, di situ makanan Bung. Oh, iya. Ada mie ayam. Nah ini kebetulan soto udang nih tuh. Untung namanya teman makan yang nggak dibalik ya. Lando. Kalau dibalik bahaya nih. Jangan. Makan temen. Jangan. Ada lagi nih Bung. Oh ada lagi. Ada lagi Bung. Oh, mantap. Karena gue terakhir kali ngasih kaos ke Bung lo udah lama banget. Iya. Lama banget. Gua punya shred answer tuh yang warna oranye gua punya. Terus itu warna oranye juga bukan dari lu. Siapa Bung? Dari Doyok Kemayoran. Ada yang paling ngasih. Nah, tapi yang shred answer kedua gua dikasih dari lu. Tapi gua lupa warnanya apa. Kalau nggak salah tuh, kalau nggak abu-abu, Abu-abu deh kalau nggak iya. salah. Nah, ini ada lagi. Abu-abu tapi ada variasi warnanya di dadanya. Bung. Warnanya marun sekarang Bung. Oh, Jakarta hardcore. Oh, ini keren. Oh, ini keren. Ini keren nih. Ini keren nih, main warnanya bagus. Nah, kalau nggak cukup kabarin Bung. Ada lagi atasnya Ini gede kok. Gede nih. Nah, misalkan Cukup banget. misalkan nggak cukupnya ya udah tinggal dikirim lagi, tinggal diantar ntar. Tenang.
aman pokoknya. Wah, thank you banget nih. Wah, sama-sama Bung. Semoga Bung sehat selalu. Amin, amin, amin. Iya. Sehat selalu dan tidak pernah meninggalkan kuliner-kuliner Indonesia. Bung, makasih banyak ya Bung ya. Alhamdulillah, Udah sama-sama. mau makan bareng dan ngobrol-ngobrol di tempat makan. Iya, alhamdulillah. Pokoknya yang penting lo ngerasa bahwa ini enak kan? Cocok pokoknya. Cocok banget. Fix nih. Udah kagak bohong. Fix, enak. Iya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. makasih Bung. Ini udah ditunjukin makan di sini. Nah, Makasih banyak pokoknya semoga Bung Ferry sehat-sehat selalu. amin, sama-sama ya. Dimudahkan dan dilancarkan. Amin, 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 amin. Pokoknya selalu indah dalam lindungan dan sehat. Amin, amin, Sekali amin. lagi makasih. Aduh, mantap pokoknya. Seneng Bung dan Bung. Karena makanan enak, ngobrol juga enak. Bener. Makasih. Kedua kalinya makan jengkol. Iya. Pokoknya benar-benar tak kenal lelah pantang menyerah. Bener. Bung, makasih Bung Iya, ya. sama-sama. Terima kasih. Wah, dapat kaos, dapat gelas gua. Alhamdulillah, diajak makan. Pokoknya kalau ukurannya kurang pas, tinggal kabarin. Siap, siap, siap. Oke, makasih ya. Siap. Oke, Jack Mania. Halo semuanya, terima kasih banyak ya. Salam suap santap selalu. Terima kasih banyak. Suap.